Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Rekan Raul, senang sekali kita bisa jumpa lagi di gelombang 105 FM. Teman ngobrol setia ada di udara. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget dengan keseharian kita, tapi sering disalahpahami ya. Sebelumnya kita introduction dulu malam hari ini seperti biasa. Tepat pada edisi 25 Juni 2025 atau Rabu malam dalam formasi 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, kita akan melakukan talk show bersama dosen UIN Syahada, dan itu menjadi rutinitas kita setiap minggu ya tentunya. Untuk kalian yang lagi dengerin station ini dimanapun kalian berada, jangan lupa kalian simak hingga selesai hingga nanti mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam nanti ya. Kita lanjut lagi dengan tema kita, introvert gak pemalu, extrovert gak harus ramai ya. Yuk reset cara pandang kita. Nah, udah hadir bareng kita di studio seorang narasumber yang luar biasa, dosen sekaligus psikolog ya dari UIN Syahada Padang Sidempuan. Ada Ibu Efrida Mandasari Dalimunte, Magister Psikologi. Kita bakal ngobrol santai tapi berisi soal bagaimana kepribadian itu lebih kompleks dari sekadar pendiam atau cerewet. Jadi buat rekan Rawi yang lagi di rumah, di jalan, atau di warung kopi, jangan kemana-mana, karena ini akan membuka cara pandang baru tentang dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Oke, kita lanjut. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Bu Efrida, apa kabar malam hari ini? Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah masih kesehatan ya. Karena juga pertemuan pertama juga ya dalam edisi talk show bersama dosen UIN Syahada ya. Oke, langsung aja untuk menghemat waktu kita juga ya. Ibu Efrida ini sebenarnya apa sih ya yang membedakan seorang introvert dan juga ekstrovert secara psikologis ya? Oke, thank you. Kita langsung ke inti tapi kita santai gitu ya. Chill aja gitu. Benar. Jadi kan sebenarnya kalau orang awam juga sebenarnya sering ya dengar introvert, extrovert, kayak apalagi Gen Z sekarang ya kan. Dikit-dikit extrovert banget, introvert banget gitu ya. Tapi sering disalahpahami. Sebenarnya kan dua tipe kepribadian ini adalah tipe kepribadian yang ada pada manusia menurut sisi psikologi. Tetapi sebenarnya selain introvert atau extrovert ini ada ambivert. Dari gabungan dari keduanya. Tidak extrovert, bagian dari extrovert tapi ada juga introvertnya. Kemudian apa sih Bu bedanya? Kenapa sih kalau orang yang extrovert itu dikatakan rame banget orangnya, gaul abis gitu ya. Terus yang introvert selalu dikaitkan dengan orang yang melankolis, ya nggak sih? Yang melo, yang katanya lagu-lagunya playlistnya kebanyakan musik-musik yang melo, yang galau gitu kan. Kemudian kalau yang extrovert selera musiknya juga beda. Tetapi apa benar kalau orang yang introvert itu memang cenderung pemalu, yang ekstrovert itu rame, gaul, punya banyak teman? Nyatanya enggak. Jadi sebenarnya tentang introvert atau ekstrovert ini cuma ke recharge energinya. Bagaimana orang yang dengan tipe kepribadian introvert merecharge energi kembali untuk bisa bersosialisasi. Jadi kalau misalnya orang ekstrovert ini ketika dia merecharge energi dia lebih senangnya memang bersosialisasi keluar. Ya katakanlah nongkrong, nongkrong, jumpa teman. Ya makanya ada stereotip yang mengatakan gaul abis, ekstrovert abis itu orangnya katanya kan. Tapi sebenarnya bukan ke situ aja, bukan ke situnya aja. Sesekali orang-orang yang kita nyatakan ekstrovert ini juga butuh jeda kok, juga butuh waktu untuk sendiri kok. Hanya nyaman dia memang atau recharge energi dia memang dengan cara seperti itu. Sedangkan introvert, orang introvert nih, sedangkan Nanda misalnya kalau misalnya kita tes kepribadian belum tentu lah ekstrovert walaupun capcis cus gitu kan, walaupun tiap malam mengudara, menyapa penggemar raut di mana aja gitu kan, belum tentu lah ekstrovert. Kalau orang pasti Kak Nanda ini orangnya rame abis ini, gaul banget ini. Ternyata ketika orang jumpa Bang itu pemalu ternyata orangnya. Jadi enggak sesederhana ke kita public speakingnya bagus itu ekstrovert. No. Kemudian orang yang sering-sering nulis puisi belum tentu dia introvert, dia ekstrovert. Tetapi dia ada sisi lain dia yang bisa dituangkan dia sehingga orang
biasnya itu jadinya introvert. Oke, mengkategorikan gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya orang sih yang mengkategorikan sifat kita, bukan kepribadian kita tadi ya, tetapi sebenarnya kita yang lebih tahu diri kita. Betul sekali. Seperti itu. Oke. Tadi Ibu Ebra ini menarik banget ya. Tadi ada temuan baru nih yang Cinta baru dengar. Tadi katanya ada apa ya? Kalau nggak salah ya, koreksi ya Ibu Ebra. Katanya ada gabungan dari ekstrovert dan juga introvert. Tadi apa ya, Mbak? Ambivert. Ambivert ya. Iya. Boleh dijelasin dulu? Boleh. Nggak? Ambivert ya. Nah, oke, kan tadi dua tipe kepribadiannya, introvert, extrovert. Udahlah sedikit nanti kita kulik lagi. Oke, tapi ada yang ngambang loh Bu, gitu kan. Iya. Ambivert itu apa lagi Iya, Bu? betul. Ya memang iya benar, ambivert itu gabungan dari keduanya. Oke. Sometimes dia memang suka ramai, suka yang katanya tadi gaul, suka yang namanya bersosialisasi, tapi di sisi lain dia juga menjadi seseorang yang melo tadi, yang slow. Oke. Ya, yang lebih memilih mengasingkan diri atau menjauhkan diri dari keramaian untuk recharge energinya. Jadi dia di antara keduanya. Maka kadang-kadang malah saya mikir, saya ya walaupun saya udah belajar psikologi berbelas-belas tahun, aku ini sebenarnya lebih ke introvert atau ambivert atau extrovert. Karena kenapa? Ya keramaian aku suka. But sometimes ibu lebih suka misalnya pergi ke katakanlah kafe yang agak sunyi sambil journaling, menulis. Kalau itu kita kategorikan kan udah introvert banget ya. Menulis sambil kayak cari ilham, melepas. Ibu sampai sekarang udah setua ini masih gitu loh Nanda. Ibu masih butuh, makanya ibu kayak bawa catatan tuh kemana-mana. Jadi iya, ibu jadi kira orang ibu ini puitis banget orangnya. Ibu rasa bukan soal puitisnya, tapi soal bagaimana kita bisa merecharge energi dan membuang energi-energi negatif dari diri kita. Oke, itu dia ya. Jadi di antara keduanya sebenarnya ya. Itu dia ambivert tadi ya. Sudah dijelaskan juga dari Ibu Ebra, sudah sekilas sudah terbayang ya. Ambivert seperti apa, kayak hybrid banget gitu ya. Iya. Siap kalau gitu ya. Ini ada juga ya Ibu Ebra yang harus kita kategorikan, sebenarnya ini menjadi sebuah isu yang populer hingga sekarang itu mengenai introvert ini. Banyak sekali orang mengkategorikan bahwasanya introvert itu seperti tadi yang kita bahas itu adalah pemalu dan antisosial katanya ya. Apa yang Ibu lihat dari apakah ini sebuah mitos belaka ya? Atau mungkin ada namanya faktor pendukung? Kira-kira Iya benar sekali. Jadi ada stereotip negatif yang dilabelin orang untuk orang-orang introvert. Kasihan kan ya orang-orang introvert itu. Padahal mereka kayak nggak salah loh. Yang lucunya lagi Ibu rasa gini, banyak salah kaprah, apalagi mahasiswa Ibu ya, banyak salah kaprah yang menyatakan kalau introvert ini jadi bermasalah. Iya betul. Jadi misalnya Ibu tanya nih kan ada yang kayak ada yang absen nanti, kenapa? Bu, dia tuh aneh loh Bu. Anehnya kenapa? Kayak introvert gitu. Lah, kenapa dengan introvert? Jadi Ibu paham cara pikir Gen Z ini. Oh, berarti kalau mereka rasa introvert itu punya masalah. Mereka punya masalah berarti kalau mereka rasa orang pendiam, anti cenderung ya, labelnya si antisosial, sebenarnya enggak ya. Tidak suka bergaul mungkin atau temannya itu saja gitu kan. Enggak. Sebenarnya mereka cuma selektif dalam berinteraksi. Mereka enggak mudah nyaman. Enggak mudah nyaman. Sebenarnya kalau dipikirin bener juga kan. Enggak semua loh manusia bisa kita kasih energi yang sama. Misalnya Nanda nih contoh kecilnya. Nanda, mungkin kan hari ini semakin dewasa ya Nanda. Cara pikir kamu dari SMA mungkin sampai sekarang udah kuliah kan sekarang Nanda ya. Beda nggak Nanda? Kalau kamu pikirkan, kok dulu mungkin kamu kayak digosipin, diiniin, banyak kali energi kamu yang habis untuk klarifikasi, untuk menjelaskan, untuk minta maaf, membuktikan, bener nggak? Tapi nanti, apalagi nanti ya semakin dewasa usia kita kan menertawakan diri kita sendiri loh. Dulu capek kali ya kayak menunjukkan kita ini siapa, capek kali ya untuk ngebuktiin kita ini nggak salah, capek kali ya untuk ngasih tahu seseorang kalau kita itu sebenarnya nggak kayak di pikiran dia. Pada akhirnya nanti kamu akan diam Nanda. Nanda akan milih
it's okay. Oke. It's okay. Kamu ngira aku sombong? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Dari sekian miliar orang di dunia ini, ya kamu siapa sih Oke, betul. yang mau ngejudge aku, Oke. ngasih label ke aku orang sombong, nggak mau bergaul gitu kan? Kemudian ekstrovert kayak tadi kan harus rame terus katanya. Enggak loh, ekstrovert juga butuh waktu sendiri. Nah, iya. Enggak selalu kok dia harus pergi ke coffee shop, live musik untuk recharge energi. Betul. Enggak. Terus kalau kita bilang gitu terus, berarti ekstrovert ini nggak nangis-nangis dong ya? Iya, betul banget tuh. Overthinking. Padahal, padahal kalau dalam psikologinya, justru orang yang paling sering terlihat baik-baik saja, justru orang yang paling banyak memendam Betul. permasalahan dan kesedihan. Iya. Jadi jangan tertipu dengan senyuman orang, jangan tertipu dengan senyum manis orang, atau jangan tertipu dengan kediaman orang. Betul banget, ya. Jadi kalau kita ngebahas psikologi, apalagi kepribadian kompleks ya, Betul, kita betul. kayak berkaca ke diri kita Iya. sendiri. Oke. Iya. Nah, setuju banget ya disampaikan Ibu Efrida ya. Kalau kita udah bahas tentang introvert ini, itu kalau kita ceritakan bahkan saat kita curhat gitu ya, seseorang itu, mereka menganggap kalau introvert ini sebuah masalah gitu ya. Ada terjadi permasalahan dalam hidup Benar, kita ya, benar. mau dari mungkin segi Iya. ekonomi, keluarga, Iya. dan lain sebagainya gitu ya. Padahal mungkin seperti yang disampaikan Ibu Efrida tadi, social recharge-nya beda ya. Iya, Setiap benar. individu itu beda Iya. ya. Oke. Dan sekarang timbul juga Bu nih satu pertanyaan atau satu tanggapan untuk Ibu Frida ya. Sebenarnya itu kan extrovert dan introvert itu kepribadian seseorang ya. Apakah sebenarnya Ibu itu bisa berubah ya dari introvert ke extrovert atau sebaliknya ya? Ya. Atau tergantung situasi dan pengalaman hidup. Iya, Kira-kira iya, gimana? benar. Benar. Jadi lucunya ketika orang-orang ngasih label sama kita introvert, Ya, betul. kita seolah-olah mau mempertahankan keintrovertan Iya, itu dan betul. sebaliknya. Hmm. Ketika orang mengatakan, dia tuh anak ekstrovert banget loh, rame banget iya, orangnya, iya. gaul banget itu di kemanapun pergi di Serimpon ini orang kenal dia. Betul. Jadi kita udah kalang kadung di labelin orang kan, ekstrovert, introvert gitu kan. Tapi kita rasa itu pas sama diri kita. Kita mati-matian mempertahankan Ya, ini. status ini gitu. Iya, itu tadi yang Ibu katakan. Ya, malahan kadang orang yang paling rame itu yang sebenarnya Iya, betul. yang paling tidak bisa didefinisikan perasaannya. Iya. Jadi dia tutupinnya ya ketawa, galau kesana kemari, yang paling bisa membantu orang padahal dia yang paling mau Aduh. dibantu, yang butuh bantuan. Iya, Iya, betul ya. Jadi quotes-quotes yang kalian baca di Instagram itu tidak semuanya salah. Oke. Maksudnya itu bukan sekedar quotes-quotes untuk asik-asikan aja. Hmm. Memang itu ada ilmunya. Oke. Kan pasti kan punya Instagram ya, banyak ya kan quotes-quotes. Sebenarnya orang yang paling ini banyak lah ya. Betul, ya. Tapi itu memang betul loh. Oke. Terus bisa nggak Bu berganti? Iya. Manusia ini kan bersifat terus berkembang ya, mengikuti keadaan lingkungan, Iya. kemudian mengikuti bagaimana dia bergaul. Iya, Betul. bisa. Bisa. Iya, bisa. Tetapi yang tahu sebenarnya adalah diri orangnya sendiri. Ingat, ketika dia sendiri, dia lebih cenderung suka kemana? Itu kembali kita pertanyakan. Oh, aku masih introvert nih. Berarti kayak aku masih kayak suka kedamaian, nggak suka bising, nggak suka yang rame-rame, nggak suka curhat sana sini. Tetapi orang introvert punya teman curhat nggak Bu? Ada. Betul. Ada, nggak semua orang introvert itu nggak mau curhat. Gila ya nggak ada kalau orang nggak mau curhat. Ya sedikit sekecil-kecilnya curhat sama Allah kan? Iya, betul banget. Nah, curhat kan itu? Betul. Iya. Nggak ada kayaknya manusia yang nggak keluar dari mulut atau hatinya yang bicara. Hati bisa bicara kan? Ya at least curhat sama Allah lah, curhat sama Tuhan lah. Nggak mungkin, nggak ada orang yang benar-benar kuat menampung semua masalahnya sendiri, se-introvert apapun dia. Oke, itu dia ya. Kalau tadi udah kita bahas juga, apakah bisa terjadi perubahan? Berarti bisa Bu ya, Bisa. tergantung konteksnya juga. Iya, bagaimana ya. iya. Tapi ini juga Bu ada satu tanggapan lagi sebelum kita jeda ya. Ini juga sering dikaitkan juga mengenai extrovert ini. Tadi kan kita bahas introvert, tadi katanya ada suatu permasalahan misalnya. Iya. Sekarang kita bahas yang extrovert lagi. Iya, nih, katanya. iya, iya. Katanya kalau orang-orang yang extrovert itu kan cenderung katanya sosial energinya nggak habis-habis ya. Katanya. Katanya, tanda benar. kutip ya, Iya, katanya. iya. Tapi ya, sometimes kalau saat
pada orang-orang tertentu ya, pada kondisi tertentu, ternyata dia tuh kalau kita kategorikan ternyata menjadi orang yang paling lemah gitu ya kan, energinya low banget gitu ya, pada benar. situasi tertentu, orang-orang Iya, tertentu itu iya. bagaimana Bu? Apakah Benar. itu bisa mematahkan seseorang itu bukan ekstrovert lagi atau seperti apa Bu penjelasannya, silakan. Oke. Nanda pernah nggak dengar quotes tempat pulang ternyaman itulah diri sendiri? Aduh, sering ya. Dan it's true, big true. Hmm. Tempat kita ternyaman pulang itu memang diri kita sendiri, di balik labelin, di balik bayang-bayang kepribadian kita yang dikasih oleh orang lain. Introvert, extrovert tadi. Jadi ketika kita tadi extrovert ya, yang extrovert tadi betul nggak sih Bu, energinya nggak habis-habis? Iya, Siapa bilang? Siapa bilang? Enggak. Orang-orang ekstrovert mau seramai apapun dia di luar sana, tetap dia punya energi sosial yang bisa habis. Iya, makanya tadi ada yang Ibu bilang quotes tadi itu benar sekali. Iya, jadi ketika misalnya orang ekstrovert ini ya baterai sosial yang dirasa teman-teman gaulnya itu nggak habis-habis ya kan, nyatanya enggak. Ketika dia pulang sama dirinya sendiri, dia akan berdamai dengan dirinya. Capek ya hari ini. Atau mungkin ketika dia udah pulang dia udah nangis di rumah. Betul, ya. Ingat ya Nanda, ini catatan penting untuk laki-laki, apalagi yang laki-laki nih Nanda. Jadi kan laki-laki ini selalu dikasih stigma sama masyarakat, nggak boleh lemah, jangan cengeng, jangan nangis, jangan curhat-curhat. Jangan dipercaya itu, tolong Ibu jangan dipercaya. Kenapa? Karena faktanya rumah sakit jiwa di Indonesia itu pasien perbanyaknya atau mayoritasnya adalah laki-laki. Kenapa itu Nanda? Kenapa tuh Nanda? Iya loh, Ibu selalu ingatkan itu mahasiswa Ibu, yang laki-laki tolong kalau memang mau nangis Amang silahkan nangis. Sekalipun misalnya air mata kamu nggak pengen didengar dilihat orang gitu kan, ya udah nangis ke kamar mandi Amang nangis, atau pas mau tidur nangis Amang, betul-betul nangis, jangan ditahan air matanya, nangis. Karena label masyarakat apalagi orang tafsir kita ini ya, iya nggak apa-apa orang tafsir kita ini, karena kan laki-laki kita kayak ada kayak gap ke wanita ya, kak laki-laki itu kuat, pemimpin, kemudian kepala rumah tangga dan segala macamnya. Jadi tangis dia itu nggak boleh dilihat. Tetapi tolonglah, apalagi yang generasi Z ini, yang generasi strawberry ini, yang katanya di luar itu cantik, menawan, bagus, kokoh. Ternyata kalau strawberry itu sedikit aja kena bercikan sedikit aja, iya kan? Udah rusak sampai ke dalam kan? Menyebar gitu langsung. Iya, langsung busuk kan. Gitulah kira-kira kepribadian. Ibu nggak mengatakan Gen Z semuanya ya, manusia lah gitu ya kan. Nah, jadi ya mahasiswa Ibu Gen Z semua. Jadi gini, tolong dibuang untuk hal itu. Silakan curhat, cari orang terdekat, orang yang terpercaya. Curhat itu untuk laki-laki bukan lemah loh. Curhat itu untuk laki-laki berarti kita sadar ada yang gak baik-baik dari diri kita, dan mengakui kelemahan kita itu. Rasa itu maskulin banget itu orangnya, yang bisa mengakui kalau dia sedih, sakit, gak enak hatinya, kecewa, marah, atau bahkan cemburu, diakui. Iya. Jangan kita rasa enggak lah. Misalnya kan dalam pergaulan teman-teman gitu ya, kayak teman yang satu ini kayak selalu jadi masalah, banyak kali hal yang kita rasa harus kita pendam ketika bergaul sama dia. Kemudian kita pilih untuk diam terus. Tapi itu nanti akan jadi bumerang untuk kita. Hal-hal baikan kita itu yang jadi nyerang kita jadi sakit. Ya udah akuin aja. Jumpain orangnya, sebenarnya nggak cocok yang kau buat. Gitu ya. Siap. Kalau gitu ya. Itu dia tadi kita udah bahas cukup banyak ya, dari introvert dan extrovert, juga ada ambivert tadi. Karena memang kita hanya sampai di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan jeda beberapa menit ke depan. Jadi untuk kalian tetap dengerin terus talk show ini karena ini sangat keren abis lah untuk khusus malam ini ya. Stay tune terus hanya di 105 Prime, Your Lifestyle. 105 Prime masih bersama Cinanda di malam hari
ini tadi kita sempat jeda beberapa menit untuk mengambil napas ya, karena pembahasan kita malam hari ini ya seru ini mengenai introvert dan juga extrovert. Oke, kita sapa lagi untuk Ibu Evrida. Ini ada kata Ibu, mitos atau realita nih, mengenai introvert dan juga extrovert ya. Katanya ya, introvert itu sering dianggap sebagai sosok yang tidak cocok jadi pemimpin atau pembicara publik. Sebenarnya apakah ini menjadi pandangan yang keliru menurut Ibu, atau gak ada hubungannya sama sekali, mau dia introvert extrovert, kalau memang mau jadi leader ya udah jadi leader gitu ya. Silakan Bu, bagaimana pandangannya? Ibu berharap ya Nanda, quotes itu jangan dibaca sama anak-anak muda. Aduh, kenapa? Why? Karena ketika mereka ngerasa introvert kemudian ngebaca quotes itu, mereka akan ngerasa sama diri sendiri, aku nggak cocok jadi pemimpin. Bener nggak? Ya, Makanya tadi Ibu bilang, mudah-mudahan orang nggak ngebaca quotes itu, nggak banyak anak yang ngebaca quotes itu. Karena kan nanti ketika ada stigma seperti itu, pandangan seperti itu, jadi anak-anak atau remaja-remaja yang ngerasa dia introvert, kan iya benar, aku gak cocok jadi pemimpin, aku orangnya pemalu, kayak mana aku menghadapi orang-orang banyak, bagaimana aku kayak ngedengarin aspirasi orang untuk bertemu orang semuanya. Iya, jadi berharap itu boleh ya, maaf, itu mitos deh. Mitos ya, jangan Bu, dong, ya. jangan dong ya. Jauh-jauh ya. Iya, tadi baru baca tuh siang sekilas. Barack Obama, dia itu sebenarnya orang introvert ternyata. Cocok kali ya pertanyaannya tadi dengan yang Ibu baca. Tadi sekilas Ibu baca, ternyata Barack Obama itu terkenal dengan keintrovertannya. Nyatanya dia bisa memimpin Amerika kan ya? Betul. Adidaya, benar. Bisa. Kalau kita introvert gitu iya. nggak bisa ya. Kalau stereotip introvert itu seperti itu, no. Udah ada contohnya. Ya, itu contohnya udah nggak main-main lagi, bukan skala nasional lagi. Kemudian harus digarisbawahi ya, kepribadian itu bukan label. No. Kepribadian itu bukan label. Jangan kita kayak terhipnotis ketika kita dikatakan, kamu kan introvert, gak cocok lah kayak menghadiri itu. Kayak mana orang introvert pergi konser, katanya kan, kayak mana nanti kamu gak nyaman, kata dia. Jadi kadang-kadang lingkungan kita yang buat kita menjadi condong ke satu kepribadian loh. Cara pandang mereka kadang yang menyeret kita. Mendorong. Iya, dan itu Ibu rasa circle toxic sih seperti itu ya. Harusnya bagaimanapun kita dalam suatu pertemanan itu ya diterima. Hari ini dia tapi bukan angin-anginan ya. Ya hari ini mungkin agak murung kan. Jadi kita apalagi yang udah tahap dewasa 17 tahun ke atas, aku rasa udah lumayan tahu ya. Membaca ritme dari sifat orang, perubahan-perubahan sifat orang. Ya mungkin kan ada sesuatu yang gak baik-baik aja dalam hidup dia, kenapa dia. Jadi jangan ketika orang diam-diam, introvert dia tuh gak suka, gak usah dipanggil dia. Baru sekali dia gak bisa diajak misalnya, terus kita bilang, introvert dia gak suka itu, gak usah diajak dia koro-koro, gak usah diajak dia nongkrong-nongkrong, gak mau dia itu di tipikalnya. Enggak, jadi sebenarnya kepribadian itu cuma kompas untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu cuma kompas untuk diri kita sendiri. Kita tahu arah mana yang buat kita nyaman. Kita tahu hal mana yang buat kita jadi diri sendiri. Kalau misalnya tadi walaupun kita rame di luar, nyatanya recharge energi kita butuh yang sendiri kok. Minum kopi sendiri, terus merenung di kamar lama-lama, dengerin lagu-lagu melo. Me time lah gitu. Dan ternyata dia serame itu loh di luar. Betul ya. Nah, jadi kalau kita labelin dia itu, kita nggak terima kan deh yang diam-diam itu, yang nulis puisi itu. Enggak, nyatanya nggak gitu loh. Mitos Bu ya. Iya, jangan dong. Iya. Ini satu pertanyaan juga Bu, ini tadi yang sempat terbenak ya di Arjinanda. Sebenarnya introvert dan extrovert itu ya Bu ya, siapa sih sebenarnya yang mengkategorikan sehingga label ini muncul pada kepribadian seseorang? Karena kalau kita contohnya ya Arjinanda nih, saya pribadi nggak tahu saya introvert extrovert ya. Benar. Saya nggak tahu. Kadang kalau saya merasa cocok ritmenya, chill banget nih, asik banget gitu ya. Kalau memang saya rasa stuck gitu, saya nggak bisa kontribusi untuk berkomunikasi lebih, jadi saya hanya menyimak gitu ya. Iya benar. Tapi kan ini orang yang memandang kita sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana Bu? Siapa yang mengkategorikan dan apa sih sebenarnya di balik semua ini Bu? Iya, gini. Kalau dari siapa pertamanya nggak pasti, yang jelas ini ilmu psikologi ya. Kayak ini loh, tapi beda sih. Tapi Ibu rasa ini ilmu psikologi memang udah lama banget ya tentang introvert extrovert ini ya, atau ambivert sekarang ada lagi.
gabungannya. Jadi gini, sebenarnya yang tahu kita introvert atau extrovert itu mungkin yang melabelinnya itu adalah orang-orang terdekat kita. Namun pada akhirnya yang tahu kita lebih introvert atau extrovert adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi nggak bisa orang label kita dengan introvert extrovert. Tetapi itu dilihat dari kecenderungan yang kita sukai. Tetapi bu aku suka konser loh bu, aku suka nongkrong bu. Tapi sometimes bu, aku itu kayak nggak pengen diganggu siapa-siapa bu. Aku pengen sendiri, naik motor sendiri kemana-mana sambil berhayal bu, ke arah-arah yang sawah pegunungan gitu kan. Tapi bu gitu, jadi bu aku ini introvert atau extrovert sih bu. It's okay, kamu mau di lain sisi extrovert, kamu mau di sisi lain introvert, it's okay. Jadi jangan dipaksakan ketika dikasih label sama kamu introvert. Ya karena aku introvert, padahal aku udah mau ini kali nih ya, waktu konser itu udah mau lompat kali ini. Tapi kan aku introvert, nggak cocok. Jadi kita sendiri membatasi diri kita. Tersiksa nggak sih sama label kayak gitu? Nggak jadi loncat nih. Nggak jadi loncat nih, tahan, nggak jadi loncat nih. Kan introvert, mana ada introvert kayak gitu? Aku nih tau kawanku kalem, nggak suka bicara, nggak suka bising-bising kayak gini. Aduh, jangan gara-gara hal seperti itu. Atau sometimes karena kita ekstrovert, jadi kayak kita itu nggak butuh kedamaian, nggak butuh ketenangan. Orang heran ketika kita milih pas liburan kita mau ke gunung, kan cari-cari maksudnya yang benar-benar nyaman lah, yang benar-benar anti bising. Memang cari-cari suasana alam yang buat tenang, nyaman. Lo harusnya kan liburannya ke kota nggak sih? Gitu kan? Jadi jangan dikasih orang untuk buat label sama kita, sehingga itu yang kita ikutin. Kita ada untuk diri kita sendiri. Yang paling tahu diri kita adalah kita memang. Sekalipun itu orang tua, maaf ya, sekalipun itu orang tua. Itu ya. Berarti itu hanya pelabelan aja gitu. Iya, janganlah pusing banget ya gitu. Iya, jangan begitu. Karena kita di setiap, bisa aja di stasiun ini berkuap-kuap gini ya, di 10 langkah dari sini bisa aja saya gitu bener ya. Atau ibu di sini se-extrovert itu ya kan ngomong sama Nanda, nyampe di situ sedih kali gitu kan. Enggak semudah itu berarti. Enggak, janganlah. Jadi ya intinya si extrovert introvert ini ibu rasa untuk lebih mengenal diri sendiri aja sih. Jangan dikasih label, apalagi kalau kita punya kawan yang mungkin kita rasa dia condong ke introvert. Jangan gara-gara kita orang bertahan dengan introvertnya. Dia juga punya sisi lain kok dari diri dia. Punya bias kan? Jadi ya orang yang punya bias gimana? Bias dia nggak sama kan sama dia? Ya, tadi kita udah bahas kalau introvert katanya tadi stigma yang sangat buruk. Ya, quotes yang buruk kalau kata Ibu Frida, jangan sampai didengar oleh anak sekarang, katanya introvert nggak boleh menjadi seorang pemimpin katanya. Kalau kebalikannya gimana Bu? Katanya ekstrovert itu dianggap tanda kutip harus ya selalu tampil mungkin dalam suatu organisasi atau komunitas yang paling bersuara, yang paling hyperaktif. Iya, benar. Apakah ini sebenarnya beban ya, justru membuat ekstrovert merasa lebih secara emosional? Benar. Iya, sebenarnya yang disampaikan itu benar ya. Justru gara-gara ada labeling seperti itu, beban loh buat orang-orang ekstrovert. Sometimes dia kan memang nggak pengen berinteraksi, sometimes dia nggak pengen berada di depan untuk menyampaikan sesuatu, untuk berorasi atau untuk kata sambutan di kalangan mahasiswa kalian ya. Coba diperhatikan orang-orang seperti itu, nggak selalu loh orang ready untuk hal-hal itu. Enggak, dia nggak nolak, bukan berarti dia selalu siap. Itulah gunanya kita sebagai manusia atau berteman itu. Ya, at least kita tahu lah keadaan teman kita itu bagaimana. Jangan kita sibuk kasih label, kok dia aman itu sama dia itu, kok dia bisa diandalkan itu dia. Ya, dia juga kan punya hal-hal lain dalam hidupnya ya. Dia juga punya hal-hal yang harus maksudnya yang lebih menguras pikirannya, energinya, tenaganya. Jadi jangan selalu kita harapkan orang yang kita rasa dia ekstrovert, dia pasti siap itu, dia mau itu, dia pasti selalu mau itu. Oh dia aja lah. Enggak. Oke.
kalau tadi itu udah extrovert ya, itu berarti menjadi beban juga Bu ya. Apalagi tadi contohnya kalau di ruang lingkup mahasiswa, kata sambutan, waduh di hadapan ratusan orang gitu ya. Walaupun extrovert apapun, belibet nggak ya saya ini nanti Iya. gitu ya. Apa kata selanjutnya? Jangan dikira orang langsung siap semuanya, Iya, nggak betul bisa ya. gitu ya. Oke ya. Kalau tadi ini sempat tadi tertinggal juga ya. Kalau tadi sempat kita bahas Bu ya. Kalau ekstrovert dan introvert itu sering yang melabeli kita adalah orang-orang terdekat kita ya. Iya. Sebenarnya apa sih dampak sosial dan juga psikologis dari pelabelan yang tidak tepat ini ya terhadap kepribadian seseorang tersebut Bu? Ya. Pastinya kita bicara tentang mental health. Ya itu dia nih ya. Oke. Ini sering banget itu di sosial media, di TikTok ya Pak. Mental health aku udah hancur nih ya. Ada yang bilang gitu. Mental aku hancur gara-gara orang terdekat. Iya betul. Mentalku dibantai habis-habisan sama orang-orang terdekat aku. Itu kan curhatan-curhatan sekarang ya. Iya, bener loh, Nanda. Jadi ketika ada pelabelan dengan tadi introvert, extrovert, sebenarnya ngasih beban tersendiri sama orang-orang yang kita kasih label seperti itu. Manusia ini kan bersifat berubah ya. Apa sih namanya? Dinamis ya? Dinamis gak sih berubah ya? Kan selalu berubah ya. Ingat, kepribadian manusia itu dari lingkungan, cara pikirnya, pola pikirnya, kemudian hal-hal yang sering dilakukan orang-orang terdekatnya juga. Termasuk apa yang dibaca, apa yang kamu tonton. Iya, itu berpengaruh banget loh Nanda. Jadi ketika ada labelin orang seperti ini, baiknya janganlah. Kita janganlah mengungkung atau mengurung seseorang dengan pelabelan yang sebenarnya enggak bisa ditanggungnya seumur hidup. Jangan orang jadi terbebani mentalnya cuma gara-gara adanya stereotip dari introvert sama extrovert ini. Kita ini manusia yang senantiasa berkembang. Mungkin waktu misalnya Nanda nih, waktu kayak anak muda gini, ekstrovert lah ibu katakan dulu misalnya ya, nanti bisa jadi ketika udah berumah tangga atau bahkan 5 tahun berikutnya ternyata nggak kayak si Nanda yang dulu ya dia, kata orang. Istilah yang seperti itu gitu ya. Kayak dia kok dulu dia kan kayak gini-gini tuh kan, kenapa sekarang dia nggak kayak gitu banget lagi ya, berubah kali dia, kenapa dia ya? Datang lagi orang labelin kita yang macam-macam kan. Jadi manusia itu kalau ibu rasa ya senantiasa berubah. Jadi gini, jangan mau dilabelin dengan salah satu. Ya ngalir aja. Jalani aja. Iya, sedangkan cara pikir kita bisa berubah kan Nanda. Betul. Sedangkan Allah bilang tentang hati lah dulu. Allah itu maha membolak-balikkan hati. Ya udah, aduh nggak bisa dibantah nih gitu. Hari ini kamu like, besok kamu dislike. Aduh. Iya kan? Iya nggak sih? Termasuk pola pikir kita sama orang. Yang awalnya mungkin kita respect, hormat, oh nyatanya nggak seharus sehormat itu sih sama dia. Ternyata dia nggak seluar biasa itu sih. Atau di lingkungan pertemanan yang mahasiswa, awalnya semangat ikut organisasi, nyatanya ketika mengikuti organisasi ini banyak hal-hal yang dirasa dia sebenarnya bertentangan dengan kepribadian dia, dengan diri dia sendiri. Ternyata organisasi itu nggak asik dibayangkan, atau sebaliknya. Mungkin awalnya nggak suka organisasi, ternyata asik ya orang-orangnya, ternyata cocok kali pemikiran awak sama abang-abang itu ya, sama kakak-kakak itu. Ya dia ngeblend, nyambung dia sama organisasinya. Nah itu kan karena perubahan cara pikir kita juga, pola pikir kita juga, cara pandang kita juga terhadap situasi yang kita hadapin. Ibu, ini mungkin karena waktu kita juga sisa 10 menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan dari via chat WhatsApp, saya bacakan, habis itu nanti mungkin kita masuk ke closing ataupun apa yang akan kita sampaikan ya untuk closing kita malam ini ya. Ini saya bacakan aja dari Bang Harahap, katanya di Angkola Selatan ya. Katanya izin Ibu bertanya mengenai introvert dan extrovert ini sangat relate terhadap kehidupan saya. Saya ceritakan Bu, di lingkungan kampus saya menurut saya tidak sehat. Karena saya dalam satu organisasi selalu dikategorikan sebagai orang yang introvert, baru kita bahas ya. Dan tidak mau bersosial secara penuh. Sedangkan dalam hati saya juga ingin berkontribusi, ingin pergi ke depan dan juga ingin menyuarakan apa aspirasi saya. Akan tetapi selalu ditekan oleh tanda kutip ya, senior-senior yang menjustifikasi saya sebagai seorang yang tidak bisa menyuarakan isi hati sendiri. Jadi Bu, saya tidak tahu ingin melakukan apa terhadap diri saya sendiri. Saya terlalu terkekang.
oleh senior yang harus saya hormati dalam suatu lingkup organisasi tersebut katanya. Dunia ini penuh kebetulan ya. Kita betul baru ngebahas banget. organisasi, Iya, makanya ternyata ya. datang lagi ya. Banyak kali kebetulan kita malam ini ya Nanda. Plot twist banget gitu. Iya. Kalau kita sutradara udah bagus banget ini ratingnya ya. Iya, oke, Ibu ngerti lah, ngerti lah mungkin yang dimaksud si Dia pakai di sini Bayu Harahap lah, iya. ya Bayu Harahap lah, oke Bayu Harahap. Ya, kenapa sih ada kecenderungan seperti ada tekanan gitu ya? Dia ngerasa sebenarnya bisa ya menyampaikan aspirasi dia, ngasih sumbangsi pikiran mungkin kan, tetapi kayak ditekan sama senior untuk kayak enggak, sebenarnya labelin ya. Seniornya ngasih label kayak yang Ibu tangkap gitu ya, seniornya ngasih label dia ini nggak bisa berkontribusi gitu kan, padahal dia juga sebenarnya pengen banget menyumbangkan pikiran, ngasih kontribusi. Itu gimana ya Bu gitu. Ibu ngerti kali lah dia ini. Iya, di satu sisi sebenarnya dia cinta organisasinya ini, dia dia sebenarnya mungkin udah mengumpulkan sekuat tenaga ini untuk bisa gabung di organisasi tadi, organisasi apapun itu ya. Nah, gini, Bayu Harahap. Gini, jadi kita memang ada di suatu lingkungan yang nggak bisa kita pilih, yang kita kadang ada di suatu lingkungan, kita ditempatkan kepada suatu lingkungan, tetapi sebenarnya kita punya pilihan bertahan atau tidak. Itu clue terakhir ya, itu clue terakhir. Tetapi mungkin ada tips dari Ibu gini deh, Harahap. Mungkin kamu butuh seperti apa ya, seseorang media lah, katakan mediator. Mungkin kamu butuh mediator untuk bisa menyampaikan kepada senior tadi tentang bagaimana sebenarnya yang ada di pikiran dan di hati kamu untuk kemajuan organisasi ini. Misalnya kan siapa lah namanya ya, misalnya ya kan Harahap ya, kamu kan punya teman-teman mungkin ya yang lebih dekat dengan senior. Mungkin dengan adanya mediator ini, sumbangsi pikiran kamu bisa sampai ke senior kamu tadi. Tetapi kalau sudah ada tekanan, berarti kan pandang sebelah mata ya, maaf banget. Kalau udah ada hal seperti itu, ada kayak stigma kan, berarti kan seniornya ngasih stigma itu sama dia. Dia orangnya nggak bisa ini, nggak bisa diharapkan ini. Ibu udah bisa lah Ibu bayangkan itu kan, gimana kondisi mental dia sebenarnya di organisasi itu. Ya, kalau kamu rasa sebenarnya ya secinta apapun kita kepada suatu lingkungan atau kepada seseorang, tetapi kita yang sadar lingkungan itu atau seseorang itu sehat atau enggak untuk kita. Kalau kamu rasa sudah banyak nggak enaknya, nggak baiknya, dan kayak menjustifikasi kamu, ya kan, kayak memandang kamu sebelah mata, mungkin jalan terakhirnya yang tadi yang Ibu bilang, kamu yang milih, kamu bertahan atau go away. Oke. Tetapi kalau memang kamu kekeh mau tetap di organisasi tadi, coba adanya mediator. Mungkin ada orang yang harus menyampaikan lidah kamu ini kepada senior. Ya kan, Ibu nggak bilang kamu langsung nyerah kok. Ingat, senior itu juga manusia. Insya Allah nanti kamu kalau besar di organisasi, kamu juga bakalan jadi senior, dan Ibu harap kamu jangan seperti senior kamu yang sekarang. Jangan lanjutkan estafet mandang sebelah mata junior. Nggak suka Ibu gitu. Saudara, dunia juga nggak suka gitu ya. Iya, gitu ya. Nanda mau curhat ini kayaknya. Nanti ya kali ya. Oke, itu dia untuk Bang Harahap ya di Ankara Selatan. Semoga menjawab pertanyaan dan juga keluh kesah kamu ya di ruang lingkup kamu dari Bu Efrida ya. Semoga kamu baik-baik aja lah di sana ya. Oke, karena memang sisa waktu kita juga 5 menit lagi, mungkin boleh deh Bu ya closing statement, dan mungkin kalau ada tips dan triknya kalau ada satu problem. Mungkin closingnya aja ya, biar lebih menguatkan tentang extrovert introvert ini yang terlanjur ngerasa extrovert atau terlanjur ngerasa introvert tapi mau keluar dari bayang-bayang ini kan. Jadi gini, jadi diri sendiri itu bukan tentang memilih introvert atau extrovert, tapi kamu harus ngerti kamu itu nyamannya di mana, di zona mana kamu nyamannya. Gak usah mau dilabelin extrovert atau introvert. Oke. Kemudian bukan kamu yang harus muat di label, tapi label yang harus mengerti kamu. Iya dong, kan kita yang punya kendali kepada diri kita sendiri. Kenapa mau distur sama label? Label itu dong.
Ya udah, introvert kamu ikut aku sekarang hari ini ya. Betul ya. Ekstrovert kita ekstrovert hari ini. Oke. Kenapa kamu yang harus ikut dengan sebutan-sebutan tadi? Harus senantiasa jadi ekstrovert, senantiasa jadi introvert. Ya dia dong, mereka dong, dua kepribadian itu yang harus ikut ngertiin kamu. Betul ya. Introvert kayaknya aku butuh kamu di hari ini. Yuklah kita introvert dulu hari ini. Kostumnya hari ini. Ekstrovert, ayo ya kan? Gitu ya. Jadi Oke. jangan mau di label. Yap. Kita hidup untuk diri kita sendiri kok. Oke, ya itu dia ya. Kalau untuk masalah level itu jangan dipilih satu ya, Iya. tapi pilih mana yang sesuai saat itu ya. Kalau memang hari ini suasananya chill gitu, mau jumpa sama orang nongkrong extrovert, come on gitu ya. Oke, yuk ikut aku hari ini yuk, ya. gitu kan? Kalau lagi nonton apa ya, drakor gitu ya, introvert. Iya, come on ayo gitu kita ya. nangis dulu yuk malam ini gitu kan Anda? Oke, betul banget Bener ya, Bu. loh. Oke ya. Kalau begitu karena memang kita masih ada sisa waktu kurang lebih 3 menit Bu ya. Mungkin Erjenda mau Ibu ini kan ya, satu saran mungkin ya saat ini mungkin untuk Genji dan juga katanya sekarang gen milenialis siapa ya? Di bawah Genji katanya gen Alpha nih. Oh, Alpha. Alpha, oke. Katanya Bu, mungkin satu atau dua kalimat sebagai penutup juga ada nggak Bu kira-kira untuk menguatkan juga bagi sisi mereka yang bingung untuk saat ini, khusus Genji dan juga gen Alpha Bu, boleh? Oke. Sebenarnya banyak juga stereotip sama Gen Z ini katanya lemah ya. Ya. Hello Gen Z dimanapun berada. Selamat malam yang luar biasa, generasi luar biasa. Ingat ya, kalian itu nggak lemah. Kalian itu nggak lemah kok. Selama kalian itu tahu potensi diri kalian. Nangis boleh, boleh kok nangis. Kalian nggak dikatakan lemah kalau kalian nangis. Nangis boleh, tapi ayo dong bangkit lagi. Ya. Biar labelin kalian itu nggak dipakai selamanya. Betul ya, bisa dicopot pasang gitu. Iya. Jadi jangan mau itu labelnya itu jadi kayak permanen gitu kan? Betul. Ya. Ya, harus bisa dong, milih, kita yang milih gitu Pak ya, kita yang milih. Oke jangan ya. mau, oke itu dia ya. Ya itu dia tadi untuk saran ya untuk Genji dan juga Gen Alpha mirip-mirip lah untuk saat ini ya. Karena memang farmasi kita juga hampir mendekati pukul 21. 21. Aduh blank juga nih jadinya. Dan itu dia luar biasa banget ya malam ini rekan Raul. Kita belajar bahwa jadi introvert bukan berarti pemalu, dan jadi ekstrovert nggak selalu harus tampil heboh. Semua punya keunikan, semua punya cara tersendiri untuk mengekspresikan diri kita masing-masing. Terima kasih banyak untuk Ibu Efrida Mandasari Dalimunte, Magister Psikologi yang sudah berbagai insight keren malam ini. Semoga kita semua bisa lebih memahami diri dan menghargai orang lain tanpa melabeli. Saya Erjinanda dan juga rekan Raul sekalian pamit undur diri, tetap di One Prime FM. Menyapa penuh makna, selamat malam rekan Raul, stay kind, stay well. Thank you dan happiness day. Thank you Nanda.